Cek. Baik, sebelumnya mau izin dibuka aja ya maskernya ya. Insya Allah aman karena sudah vaksin ketiga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Ya. Baik. Tadi kayaknya ada yang sudah gitu ya. Kalau yang jawab Putri masih wajar gitu. Kalau yang jawab yang Putra ini yang berbahaya. Jangan-jangan sedang berhalangan juga ini yang Putra. Ya, sedang bulanan ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan pagi yang cerah ini saya bisa bertatap muka, bertemu dengan adik-adik sekalian, siswa SMK 3 SMK Negeri 3 Kota Probolinggo. Sebelumnya saya tanya dulu, ini kelas berapa? 10. Seluruh kelas 10? Yang apa? Jurusan apa berarti kelas 10 jurusan? Tata Boga dan Perhotelan. 2 kelas saja berarti? Oh iya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, adik-adik sekalian, saya sangat senang sekali berada di tengah-tengah adik-adik sekalian. Saya merasa teringat kurang lebih sekitar berapa ya? Mungkin sekitar tahun 2003. Ya. Belum lahir. Masih perencanaan ya? Atau jangan-jangan nggak direncanakan? Ya. Jadi saya teringat tahun 2003 ketika saya seusia adik-adik sekalian. Ya. Jadi dulu saya juga pernah muda ya. Saya juga pernah seusia adik-adik sekalian yang ada di sini. Alhamdulillah. Nah, di kesempatan yang baik ini, insya Allah ini hari pertama ya pesantren Ramadan ya. Jadi luar biasa sekali. Kalau mungkin nanti ditanya oleh calon mertua, gitu, ditanya oleh calon mertua, pernah mondok mas atau mbak gitu, pernah gitu ya, pernah ikut pesantren, pernah gitu ya. Di mana pesantrennya? Di pesantren Ramadan minimal ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari pertama pesantren Ramadan yang diadakan oleh SMK Negeri 3 Kota Probolinggo. Semoga pertemuan ini nanti membawa semangat bagi kita semua adik-adik sekalian untuk bisa lebih nanti memaksimalkan waktu-waktu kita terutama di bulan Ramadan. Nah, sebelumnya mungkin sedikit perkenalan ya. Nama saya biasa dipanggil Mas Adit. Biasa dipanggil Mas Adit gitu ya. Walaupun nama saya tidak, sebenarnya bukan itu gitu. Tetapi supaya gampang dipanggilnya Adit saja. Ya, kebetulan alhamdulillah saya di Probolinggo ini tinggal di Kopian, Ketapang. Ada yang tinggal di Kopian? Ada. Ya. Alhamdulillah saya ke Kota Probolinggo baru 9 tahun yang lalu ya, karena saya bukan asli Kota Probolinggo ya, saya pendatang. Tapi alhamdulillah saya cukup betah
tinggal di Kota Probolinggo gitu. Baik, adik-adik sekalian, sebelum saya mulai, saya mohon waktunya ya. Jadi saya mohon waktunya kurang lebih 45 menit ke depan saja untuk kita mencoba ya fokus ke depan, memperhatikan apa yang saya sampaikan. Insya Allah nanti fokus ke depan, kemudian nanti kalau mungkin ada yang mau ditanyakan bisa di akhir acara ya, setelah 45 menit itu. Nah, selama 45 menit ke depan ini saya mohon untuk fokus, karena saya akan membahas sesuatu yang sangat menarik ya. Saya akan membahas sebuah tema yang cocok disampaikan kepada adik-adik usia ini berapa? Paling usianya ada yang berapa? 16 tahun? 16 tahun ya rata-rata. Ada yang 20 sekian? Atau ada yang masih balita? Jangan-jangan ada yang masih di bawah 13 tahun. Ya. 10 tahun plus ya. Ya, jadi saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat cocok untuk kita terima dan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya saya ingin tanya dulu. Nah, saya ingin tanya dulu pada adik-adik sekalian. Siapa tahu nanti ada yang bisa menjawab. Kira-kira hal apa yang paling indah di dalam kehidupan? Hal apa yang paling indah dalam kehidupan kita ini? Ini kalau sekedar teriak mungkin semuanya bisa, tapi yang bisa mengacungkan tangan dan menjawab itu yang luar biasa. Apa, Mbak? Kebersamaan. Oke. Ada yang mau menjawab, punya pendapat lain? Apa? Nikmat Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi? Ada? Dari adik-adik yang putri? Memang ini ya, kalau di sini perbandingan putra dan putrinya lebih banyak putrinya ya? Wah, ini berarti berapa? Jatahnya berarti satu putra, dua putri berarti jatahnya. Ya. Karena memang di ini ya, di SMK 3 ini banyak putrinya ya rata-rata ya? Oke, siap. Ya, ada yang mau jawab lain? Tadi ada yang kebersamaan, ada yang nikmat Allah. Ada lain? Ya. Jadi tadi sudah benar apa yang disampaikan, itu luar biasa sekali, Masya Allah ya. Kebersamaan itu adalah sesuatu yang indah, yang luar biasa. Nikmat Allah tentu yang kemudian menjadikan kita dengan kondisi sekarang ini, saya kira semata-mata hanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang kemudian pengen kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah apa yang paling indah dalam kehidupan, yaitu adalah cinta. Ayo, tepuk tangan untuk cinta. Ya, senang nggak kalau bahas ini? Senang nggak? Tapi mungkin ada yang nggak, wah Mas, ini kok bulan Ramadan kok malah bahas cinta-cintaan sih gitu ya? Ya, tunggu dulu, cinta yang bagaimana dulu yang mau kita bahas. Nanti akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Nah, apa itu cinta? Ya, apa itu cinta? Ya, kalau jadi cinta ini adalah, kalau tadi saya sampaikan di awal, apa yang paling indah di dalam dunia ini salah satunya adalah cinta. Karena apa? Karena Allah sudah menganugerahkan ya sebuah hal yang luar biasa kepada umat manusia ya, yang kemudian disebut dengan namanya cinta. Adik-adik sekalian, kalau mungkin pernah merasa begitu ya, bahwa saya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita ya, dalam masing-masing organ kita itu punya fungsi masing-masing gitu ya. Kita diberikan mata itu untuk apa fungsinya? Untuk melihat ya.
Jadi adanya mata itu untuk kemudian bisa melihat apa yang ada di sekitar kita, untuk membedakan warna. Ini warna merah, ini warna kuning, warna hijau, dan seterusnya. Kemudian kita diberikan juga yang namanya mulut ya, lidah, untuk merasakan berbagai macam aneka masakan, rasa pahit, asin, asam, dan seterusnya yang kemudian diberikan Allah kepada kita. Kemudian kita juga diberikan sebuah nikmat berupa telinga ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mendengar suara-suara, gelombang frekuensi suara yang ada di sekitar kita. Kemudian juga Allah memberikan nikmat kulit, fungsinya untuk apa? Untuk merasakan ya, merasakan suhu, merasakan dingin, panas. Kalau kita suatu saat berlibur ke Gunung Bromo, kita merasakan dingin. Kalau kita berjemur di pantai Mayangan jam 12 siang, rasanya gimana? Rasanya gosong ya. Nah, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, apa nikmat yang diberikan Allah terhadap hati kita? Hati kita masing-masing, apa itu? Cinta ya. Jadi Allah menganugerahkan fungsi dalam hati kita. Selain kita bicara masalah fungsi secara biologi ya, kalau kita fungsi secara biologi, hati ya untuk, ada yang bilang untuk menetralkan racun gitu kan, dia untuk menyerap racun-racun di dalam tubuh kita dan seterusnya, fungsi liver atau hati. Tapi secara makna, hati kita diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk merasa sesuatu, merasakan sesuatu, dan untuk ada yang namanya disebut dengan cinta. Nah begitu. Jadi bayangkan kalau kemudian kita tidak bisa melihat, berarti ada yang bermasalah dengan apa? Dengan mata kita. Kita tidak bisa mendengar, berarti ada masalah dengan telinga kita. Kita tidak bisa merasakan asin, pahit. Mungkin kalau yang sudah pernah kena COVID ya, yang terakhir-terakhir, kalau yang dulu awal-awal bukan itu gejalanya, tapi di akhir-akhir yang Omikron ya, itu rasanya tidak bisa membedakan mana rasa asin, mana rasa manis ya. Mungkin ada yang sudah merasakan, itu berarti ada yang bermasalah dengan lidah kita. Nah bayangkan kalau kita tidak punya cinta, berarti ada masalah dengan hati kita. Jadi begitu. Nah sebelum kita membahas lebih lanjut tentang yang namanya cinta, ada yang bisa ngasih tahu nggak apa sih sebetulnya arti dari cinta? Ada? Kasih sayang, oke. Ada lagi? Ya? Ketulusan, ada yang bilang ada. Apa? Ada yang tahu artinya cinta apa? Apa? Gimana? Iya. Apa itu cinta? Setiap orang bisa mendefinisikan yang namanya cinta. Karena cinta itu ibaratnya, kalau kita ibaratkan itu seperti air. Air itu fungsinya macam-macam gitu ya. Air itu bisa untuk minum, air itu bisa untuk mencuci, air itu bisa untuk melarutkan sesuatu. Itulah yang disebut perumpamanya seperti cinta. Jadi apapun penafsiran seseorang terhadap cinta, maka bisa jadi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, ada yang menyampaikan ini ya. Nah, cinta itu ada yang menyampaikan anugerah. Luar biasa ya. Ada yang menyampaikan pengorbanan. Ada yang menyampaikan kesetiaan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Enggak, yang di sini ya. Silau ya. Ada yang menyampaikan tanggung jawab, ya. Ada yang menyampaikan tentang perhatian. Ada yang seperti coklat gitu ya. Cinta manis seperti coklat. Ada yang menyatakan harga diri, indah, buta, kekuatan, ikatan. Oh, ini kayak ikatan cinta aja. Perasaan gitu ya, kekuatan, kelemahan, dan seterusnya ya. Nah, ternyata banyak penafsiran apa yang kemudian disebut dengan cinta itu. Nah, kenapa sulit? Kadang kita diminta untuk mendefinisikan cinta itu sulit. Kenapa? Karena
cinta itu kadang hanya bisa dirasakan tapi sulit untuk diungkapkan gitu ya. Nah, adik-adik sekalian mungkin pernah merasakan ini ya. Saya kira di usia-usia seperti sekarang ini sedang apa namanya ya, sedang semangat-semangatnya gitu, atau mungkin secara naluri bisa jadi muncul begitu saja. Karena tadi cinta itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada kita, kepada manusia. Dan ternyata cinta itu tidak bisa disetting ya, tidak bisa direncanakan. Makanya sering disebut apa? Cinta pada jajanan pertama. Oh, pandangan. Ya kalau jajanan pertama itu biasanya dari mata turun ke perut ya. Kalau cinta pada pandangan pertama biasanya dari mata turun ke hati ya. Yang putri-putri ini semangat sekali kalau bahas cinta. Nah tadi ya, hanya bisa dirasakan, hanya orang yang merasakan yang bisa mengetahui apa yang disebut dengan cinta gitu ya. Karena muncul begitu saja tanpa bisa direkayasa terkadang. Karena cinta bukan rekayasa. Ya. Muncul begitu saja. Mungkin saya bicara cinta di sini tidak hanya sekedar cinta antar lawan jenis ya. Ya, kita bisa cinta dengan tanaman hias yang kita punya di rumah gitu ya. Kita bisa cinta dengan hewan peliharaan yang ada di rumah. Kita cinta kepada orang tua kita, cinta kepada saudara kita, cinta kepada barang kesukaan yang kita miliki, barang berharga yang kita miliki ya. Itu kita muncul cinta terhadap barang itu disebut juga dengan cinta ya. Sifat kesukaan di dalam diri kita. Nah, jadi definisi cinta adalah perasaan positif yang lahir dari keterikatan emosi antara seseorang dengan sesuatu yang ada di luar dirinya. Ya, jadi ikatan emosi cinta itu sebetulnya. Dan ini hanya dimiliki oleh manusia, ya. Tidak dimiliki oleh hewan, tidak dimiliki oleh tumbuhan. Ya, di dunia ini hanya manusia yang kemudian dianugerahkan oleh Allah apa yang kemudian disebut dengan cinta tadi. Mas, saya kan punya sapi di rumah mas. Kemarin sapinya, saya punya sapi jantan dan betina, terus akhirnya kawin, terus punya anak. Kan juga punya cinta juga ya. Itu bukan cinta ya. Itu disebut dengan nafsu gitu. Karena cinta itu hanya dianugerahkan kepada manusia. Ya. Nah, lalu adik-adik sekalian, alhamdulillah kalau kita sekarang berada di sini, berarti kita adalah remaja-remaja muslim yang ada di SMK Negeri 3 Kota Probolinggo ini. Ya. Remaja muslim, maka kita harus tahu kenapa sih kemudian kita bangga dengan kemusliman kita, ya. Kenapa kemudian kita siapa kalau apa nama sebagai umat muslim yang harus diikuti siapa? Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kenapa kita mengikuti Nabi Muhammad? Kenapa kita memeluk agama Islam? Kenapa kita kemudian beragama? Apa alasan kenapa kita harus mengikuti Rasulullah? Kenapa harus kita beragama Islam? Ya, kenapa kita harus beriman? Apa alasannya kira-kira? Karena ini adalah sebagai bentuk ya. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau memang manusia itu mencintaiku, ya. Ini disampaikan oleh kata Allah begini, wahai Muhammad, kalau memang manusia itu mencintaiku, maka suruhlah untuk mengikuti jejakmu ya. Jadi ketika seseorang itu mencintai Allah ya, salah satu cara untuk mencintai Allah adalah dengan mengikuti apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dengan mengikuti jejak para nabi ya, para nabi dan para rasul itu adalah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Karena dengan cinta itu bisa luar biasa ya, memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan cinta seseorang bisa semangatnya luar biasa ya. Tadi ada yang menyampaikan cinta itu adalah semangat salah satunya. Ya, dengan adanya cinta, contoh ya, kita sekolah di sini ada seseorang yang menjadi idola kita, yang diam-diam kita cintai gitu ya, yang akhirnya bisa membuat kita termotivasi untuk semangat belajar, untuk membuktikan bahwa kita bisa menunjukkan ya kepada orang yang kita idolakan, orang kita cintai itu, bahwa kita mampu untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berprestasi. Tapi di satu titik cinta juga bisa membuat seseorang itu jatuh ke dalam lubang yang terdalam ya, menjadi terpuruk ya. Contoh ya, ketika seseorang dikecewakan gitu ya, contoh cintanya ditolak, dia akhirnya stres gitu ya. Dia akhirnya stres, kemudian akhirnya jalan-jalan di jalan tanpa ya, akhirnya depresi gitu. Artinya bisa membuat seseorang itu menjadi luar biasa dengan semangat cinta yang dia miliki, tapi suatu saat dia kalau tidak bisa mengelola itu bisa menjadi sesuatu yang bisa membuat dia menjadi jatuh ke dalam lubang yang terdalam ketika kita bicara masalah cinta. Oke, jadi begitu. Coba next. Oh, mati ya. Laptopnya atau TV-nya? Oh ya. Ya, ada sedikit gangguan teknologi ya. Jadi dari sekalian, jadi luar biasa apa yang disebut dengan cinta gitu ya. Nah, saya pengen tanya dulu pada adik sekalian ya. Ada dua pilihan, pilih yang mana kira-kira ya? Ya, kalau kita bicara masalah cinta ya, kita dicintai tapi tidak mencintai, ataukah kita mencintai tapi tidak dicintai? Pilih yang mana? Pilih mencintai dan tidak dicintai. Ya, ada yang bilang pengen dicintai dan mencintai dan dicintai ya, itu tidak ada pilihan, berarti pilihan ketiga tadi. Ya, jadi bayangkan kalau kita mencintai seseorang tetapi kita dicintai, berarti apa? Bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau kita dicintai ya, tapi tidak mencintai orang itu, maka juga serba tidak enak begitu ya. Merasa tidak enak, mungkin sering diganggu, diteror, digoda dan seterusnya, padahal kita tidak suka terhadap orang itu. Nah, yang paling enak adalah dicintai dan juga mencintai. Ya, next terus. Bisa. Ya. Jadi tadi saya kira bicara masalah hakikat cinta. Jadi Rasulullah yang kita sudah akui tadi sebagai panutan kita ya, Rasulullah pernah menyampaikan ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ya. Jadi artinya adalah next. Ya, ada 3 perkara ya. Salah satu ada 3 perkara yang apabila ketiganya berada dalam diri seseorang, itu seseorang itu akan merasakan yang namanya manisnya iman gitu ya. Makanya kalau di dalam sekarang kita sedang berpuasa itu adalah diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Jadi orang-orang yang beriman untuk kemudian berpuasa supaya apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa. Makanya bagi kita, ketika seseorang itu ada di dalam diri, 3 hal ini ada dalam dirinya, maka dia bisa menikmati yang namanya manisnya iman. Yang pertama apa? Mangkana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma.
Jadi apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Nah, ini adalah hakikat cinta yang sebetulnya, ya. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita menjadi seorang muslim, entah kita muslim karena orang tua kita muslim, atau kita menjadi muslim karena barangkali kita mendapatkan hidayah dari Allah, sebelumnya tidak muslim terus kemudian menjadi muslim, maka ketika kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya itu melebihi dari seluruh apa yang ada di dunia ini, maka itu adalah kita sudah memiliki satu syarat untuk menikmati yang namanya manisnya iman, cinta. Ya, jadi kita bisa menikmati manisnya iman itu yang pertama tadi apa? Jadi kita mencintai Allah dan Rasulnya, ya, itu adalah syarat pertama yang harus ada dalam diri kita. Jadi Allah dan Rasulnya ini menjadi sesuatu dua hal, dua sebab kita mencintai. Ya. Yang kedua, apa yang kedua? Yaitu yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Yang kedua adalah apabila kita mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, tapi cintanya itu dilandaskan karena cinta kepada Allah, ya. Maka ada sering ungkapan, ya, yang mungkin pernah kita dengar bahwa aku mencintaimu karena Allah. Harusnya begitu, gitu ya. Apalagi kalau nanti suatu saat kita sudah berkeluarga. Mau berkeluarga enggak? Enggak. Oh enggak. Hati-hati loh. Ini diamini sama malaikat loh nanti. Siapa tadi apa? Ini diamini sama malaikat nanti loh. Ya, pasti yang namanya setiap manusia itu pengen berkeluarga, ya. Sebagai salah satu ungkapan cinta kita yang diberikan Allah kepada kita, anugerah Allah kepada kita adalah kita mempunyai rasa kecenderungan terhadap lawan jenis. Itu adalah hal yang manusiawi, yang lumrah, yang wajar, ya. Justru kalau cinta kita sesama jenis, nah ini bahaya gitu ya. Jadi cinta kita itu, kecenderungan kita itu adalah kepada lawan jenis, ya. Tidak boleh satu jenis, nanti bahaya ini. Jadi harus tadi, makanya ketika kita mempunyai kecenderungan terhadap lawan jenis, salah satu hal yang nanti bisa lakukan adalah membina keluarga. Makanya nanti ketika mengungkapkan rasa cinta, ya, kepada lawan jenis calon istri atau calon suami kita, maka kata yang paling benar dan paling betul adalah aku mencintaimu karena Allah. Ya. Bahkan kemudian kita mencintai orang tua kita juga karena Allah, ya. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti dan mencintai kedua orang tua kita. Ya. Nah, kalau yang kedua ini kita miliki, maka kita sudah punya dua syarat untuk menikmati manisnya iman. Ya, yang pertama tadi adalah bahwa kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Yang kedua adalah ketika kita mencintai sesuatu selain Allah dan Rasulnya, maka itu karena Allah. Ya, paham ya sampai sini ya? Ya, karena apa? Karena cantolan kita tertinggi itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Usia kita berapa sih gitu ya? Maksudnya sekarang 16 tahun. Ya, kira-kira sampai berapa usia kita nih? 16,5 tahun? Ya, 63, ada yang 63. Ya, kita pengennya panjang umur gitu kan. Makanya kalau kita setiap ulang tahun itu selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Makanya ketika kita memiliki usia yang panjang, umur yang panjang, maka kita harus isi itu dengan hal-hal kebaikan. Dan tidak juga setiap orang itu memiliki umur yang panjang gitu. Barangkali mungkin tetangga kita, saudara kita, ada yang mungkin usianya tidak jauh dengan kita, atau mungkin di bawah kita,
ternyata sudah diambil atau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mungkin orang yang baru saja kita temui, belum lama tiba-tiba kita dengar kabarnya meninggal dunia. Jadi usia itu tidak ada yang tahu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi usia yang serba misteri tadi dengan sesuatu yang baik untuk sebagai bekal kita bertemu Allah nanti di akhirat kelak. Ini yang kedua ya, syarat kedua untuk kita bisa menikmati manisnya iman. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah wa ayyakroha ayyauda fil kufri ba'da an anqadallah minhu kama yakrohu ayyukdafa finnar. Jadi apabila dia membenci untuk kembali kepada kekafiran, ya, sesudah Allah menyelamatkan dirinya dari kekafiran itu, ya, seperti halnya dia membenci ketika dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, masya Allah, ini kalimat yang luar biasa. Jadi kita membenci untuk kembali kepada hal-hal yang sifatnya buruk ketika Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Allah memberikan petunjuk lewat apa? Lewat Al-Quran. Dan Rasulullah memberikan petunjuk melalui apa? Hadis yang sudah jelas menjadi petunjuk bagi umat Islam untuk menempuh jalan kebaikan hingga nanti menuju akhirat kelak. Ya, ketika sudah turunnya yang namanya petunjuk itu, kita sudah dapat hidayah, kita sudah dapat pelajaran agama Islam, kita ikut pondok pesantren Ramadan ini sudah mendapatkan yang namanya petunjuk, ya. Makanya jangan sampai nanti kembali kepada sesuatu kejelekan di mana sebelum kita mendapatkan petunjuk itu. Contoh, wah dulu saya sering main apa contohnya ya? Saya main kelereng mas, tapi pakai uang gitu, ada taruhannya, berarti judi gitu ya. Ketika sudah tahu bahwa judi itu tidak diperbolehkan dan haram, maka juga harus segera meninggalkan itu dan ingat dan tidak mengulang kembali. Artinya apa? Sudah turun yang namanya petunjuk kepada kita. Makanya ketika hal yang ketiga ini, bahwa kita membenci terhadap sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah, maka kita sudah merasakan yang namanya manisnya iman. Syarat yang ketiga, ya. Jadi syarat manisnya iman apa satu tadi? Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun. Yang kedua, ketika kita mencintai sesuatu, entah kepada manusia, entah kepada barang, maka tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebab kita mencintai itu karena hanya semata-mata cinta karena Allah. Yang ketiga, kita tidak kembali ke jalan kekafiran atau jalan kesesatan setelah Allah memberikan petunjuk bagi kita semua. Nah, ini adalah salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Jadi ketika tiga perkara ini ada di dalam diri kita, maka kita sudah bisa menikmati yang disebut dengan manisnya iman. Next. Ya. Nah, kita sekarang ke tema ya. Kita bicara tema, nah tema ini baru pembukaan aja segitu banyaknya. Jadi tema kita pada kesempatan hari ini adalah cinta kita di bulan Ramadan, ya. Yang sebagaimana sudah ditentukan oleh panitia. Tetapi kenapa tadi saya sampaikan apa itu cinta dan seterusnya supaya kita tahu bagaimana bisa menempatkan bulan Ramadan itu di dalam hati kita sehingga kita bisa betul-betul mencintai bulan Ramadan. Apalagi sekarang kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Coba saya pengen tanya, kalau kita mencintai seseorang itu pengennya gimana? Pengennya gimana? Pengen kawin aja. Bahaya ini. Ada yang tahu kalau kita cinta seseorang pengennya gimana? Pengen sering ketemu apa pengen jarang ketemu? Ya, pengen disayang. Kalau jauh biasanya dirindukan apa enggak? Dirindukan. Ya. Kalau mau datang biasanya dinantikan enggak? Dinantikan. Kalau sedang bersamanya pengen lama-lama apa pengen cepat-cepat?
Ya, kalau sudah tiba saatnya berpisah, kira-kira kita sedih apa senang? Sedih kan? Nah, kalau ternyata sudah berpisah, maka tambah sedih juga gitu ya. Nah, ketika kita bicara tadi ya, rasa cinta itu kepada seseorang, maka kita coba bawa rasa cinta yang seperti kita jawab tadi, yang seperti kita rasakan tadi kepada bulan Ramadan. Next. Ya, bagaimana rasa cinta terhadap bulan Ramadan? Klik sekali. Cukup? Ya. Jadi, yang harus kita rasakan ketika kita mencintai bulan Ramadan, yang pertama adalah merindukan kedatangannya. Ya. Jadi, para sahabat ya, Rasulullah dan para sahabat dahulu itu luar biasa. Ketika menjelang bulan Ramadan itu persiapannya bukan hanya satu hari menjelang bulan puasa ya, tetapi sudah berbulan-bulan sebelumnya ya. Maka di bulan Sya'ban, di bulan Rajab itu sudah banyak kita ketahui para sahabat dan Rasulullah itu melakukan apa? Ada yang sudah mulai berpuasa, merutinkan puasa. Ada yang sudah mulai, kalau zaman sahabat Umar bin Khattab, ketika mau datangnya bulan Ramadan itu, beliau apa? Membuat lampu-lampu yang banyak ya, dari lampu minyak, kemudian ditaruh di seluruh masjid di kawasan kekuasaan kaum muslimin. Supaya apa? Supaya masjid-masjid itu menjadi terang. Itu adalah persiapan yang luar biasa ketika menghadapi bulan Ramadan. Bahkan para sahabat juga melakukan ini. Jadi kalau bulan Ramadan itu kan 30 hari ya, 1 bulan di antara 12 bulan. Nah, untuk mempersiapkan 1 bulan Ramadan ini, para sahabat itu mulai semenjak bulan-bulan awal ya. Jadi mereka ketika bekerja, maka bekerjanya dimaksimalkan selama 11 bulan, supaya ketika 1 bulan menuju bulan Ramadan itu sudah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bahkan sampai seperti itu persiapannya. Kalau kita persiapannya apa? Persiapannya apa? Belanja ya, belanja baju baru mas. Ya, boleh nggak apa-apa gitu ya. Apakah salah? Ya nggak salah gitu. Tapi jangan sampai hanya itu saja persiapannya. Ya, jadi kita merindukan datangnya bulan Ramadan ya. Kita bisa bersolat tarawih bersama, buka bersama keluarga. Kita bisa sahur bersama saudara-saudara kita dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah kerinduan. Kira-kira ada di sini rindu nggak bulan Ramadan? Mengharapkan datangnya bulan Ramadan nggak? Nah sekarang ini udah datang nih bulan Ramadan. Mau apa kira-kira? Nah next. Ya, gembira ketika bertemu dengannya. Sebagaimana tadi, ketika kita mencintai seseorang, ketika dia jauh, kita rindukan ya. Kita rindukan kapan ya bisa ketemu. Kalau dulu nggak ada WhatsApp ya, zaman saya SMA itu nggak ada WhatsApp. Saya pegang HP, punya HP pertama kali itu kelas 3 SMA. Itu pun HP-nya Nokia 3315. Ada yang pernah lihat wujud dari Nokia 3315? Hah? Nggak tahu ya, karena sudah punah, karena mungkin sudah dibuka buat ini ya, buat ngelempar ayam atau apa, jadi sudah hilang. Ya, jadi dulu tidak ada yang namanya WhatsApp, tidak bisa video call gitu ya. Kita punyanya pun kelas 3 SMA, berarti saya usia kurang lebih sekitar 17-18 tahun baru punya HP. Itu pun bisa cuman buat telepon dan SMS. Gamenya hanya game apa? Game ular. Game ular yang meliuk-liuk ya. Nah, dan ketika kita rindu dengan seseorang itu biasanya pakai SMS saja gitu ya. Bahkan sampai ya zaman dahulu ya, saya mengulang aja. Saking iseng ya untuk para jomblo saat itu gitu. Kadang mereka ngetik nomor itu secara acak. Kemudian habis itu di SMS gitu ya. Hai gitu. Syukur-syukur kalau dibales, dan syukur-syukur kalau yang bales itu lawan jenis ya. Tapi kan kita nggak tahu siapa yang bales itu gitu. Kadang dibales, kadang ketika ada yang dibales maka biasanya jadi
saling kirim SMS gitu ya. Dan akhirnya janjian ketemu, kalau dekat, kalau jauh ya sudah nggak bisa gitu. Kita nggak tahu apa yang jadi sarana kita untuk meluapkan kerinduan itu tidak banyak zaman dahulu. Kalau sekarang sudah banyak ya. WhatsApp itu muncul 2012 ya, tahun 2012 kalau nggak salah, 2011-2012 itu baru muncul yang namanya WhatsApp. Kalau BBM, BlackBerry Messenger itu mungkin di tahun 2010-2009 mungkin sudah muncul ya. Jadi keren sekali dulu yang namanya bisa BBM ya. Minta pin BB itu luar biasa zaman dahulu. Pin BB ya, karena yang bisa untuk chatting secara instan itu ya BBM saat itu, yang hanya punya dimiliki oleh BlackBerry. HP yang namanya BlackBerry, sekarang sudah wassalam juga. Sekarang sudah punah gitu ya. Nah yang kedua tadi ya, kita gembira ketika kita mencintai seseorang. Jauhnya kita rindukan, kedatangannya kita nantikan ya. Kita gembira ketika bertemu dengannya. Next. Nah yang ketiga adalah kita bersemangat ketika bersama dengannya. Ya. Ibaratnya tadi ya, kita sudah menantikan kedatangan kekasih kita barangkali, terus dia sudah datang, makanya tadi saya tanya, maunya lama-lama apa cepat-cepat kalau kita bersama dengan orang yang kita cintai ya? Maunya lama-lama. Maka di bulan Ramadan ini, ketika kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan, maka yang paling penting kita isi, kita bersamai bulan Ramadan itu dengan sesuatu yang baik ya. Kita sholat tarawih, sholat 5 waktunya berjamaah, membaca Al-Quran, bersedekah, membayar zakat fitrah, banyak ibadah-ibadah sunnah. Itu adalah salah satu cara kita untuk mencintai akan kehadiran bulan Ramadan yang ada di dalam bulan ini yang kita berada di dalamnya sekarang. Ya, jadi kita harus bersemangat ketika bersama bulan Ramadan ini ya. Ya. Karena ada dua tipe orang ya ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Ada orang yang sangat semangat sekali bertemu dengan bulan Ramadan, karena dengan bulan Ramadan itu dilipatkan amal-amal yang awalnya mungkin amalan wajib, pahalanya berlipat-lipat. Amalan sunnah, amalannya atau pahalanya sebagaimana pahala amalan wajib. Jadi luar biasa. Makanya orang tipe yang pertama ini semangat ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Ada juga tipe orang yang kedua, yaitu biasa-biasa saja ketika bertemu bulan Ramadan ya. Sebagaimana hari-hari biasanya, tidak ada bedanya. Ya, mungkin yang membedakan kalau hari-hari biasa bisa makan setiap saat, kalau puasa harus nunggu buka atau waktu sahur makannya, atau di waktu malam makannya. Jadi biasa-biasa aja, tidak ada yang istimewa di bulan Ramadan. Tapi yang paling mengerikan, yang paling serem adalah tipe yang ketiga, yaitu orang yang membenci bulan Ramadan. Kenapa bisa membenci bulan Ramadan? Karena dengan datangnya bulan Ramadan mungkin dosa-dosa yang biasa dia lakukan jadi terganggu gitu ya. Yang biasanya bisa berbuat maksiat gitu ya. Yang biasa mungkin di siang hari dia biasa mungkin tidak ada di sini, insya Allah tidak ada di sini ya, mungkin mabuk-mabukan dan seterusnya. Ketika ada bulan Ramadan jadi terganggu, makanya dia membenci bulan Ramadan ya. Naudzubillah, jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Kita harus menjadi orang yang bersemangat ketika bertemu dengan bulan Ramadan ya. Jadi bersemangat, ini bersemangat, salah ketik. Next. Yang ketiga adalah ketika kita sudah bertemu dengan orang yang kita cintai, maka biasanya kita enggan berpisah dengannya ya. Kita pengen lama-lama bersamanya. Maka di bulan Ramadan itu juga jangan disia-siakan kedatangan bulan Ramadan ini ya. Jangan sampai kemudian kita malah pengen segera berakhir. Karena biasanya kalau saya pribadi, kalau setelah hari raya itu rasanya sedih gitu ya. Nah, dan ini dirasakan oleh para sahabat juga ya. Oleh Rasulullah ketika bulan Ramadan itu sudah mau habis atau di penghujung itu sedih. Karena bisa jadi di tahun selanjutnya tidak ada jaminan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Coba bayangkan, mungkin ada saudara kita yang di tahun lalu masih
bisa buka bersama dengan kita, masih bisa sekolah dengan kita, atau saudara kita di rumah masih sering ketemu, tetapi di bulan Ramadan ini sudah dijemput meninggal dan tidak bisa tidak bisa menikmati datangnya bulan Ramadan ini. Kan juga banyak gitu ya. Next. Yang kelima adalah sedih saat ditinggalkannya ya. Tadi kita harus sedih ketika bulan Ramadan ini sudah mau habis. Makanya sekarang mumpung di bulan Ramadan, maka kita harus memanfaatkan waktu yang ada untuk hal-hal yang bernilai ibadah gitu ya. Dengan salah satunya, kalau alhamdulillah luar biasa di SMK 3 ini ada program yang namanya pondok atau pesantren Ramadan. Itu sebagai cara kita untuk mengisi di bulan Ramadan ini dengan kebaikan. Kita mungkin tadi ada sholat duha berjamaah, ada ya. Kemudian ada tadarus Al-Quran. Kita mengikuti, mungkin ada kajian. Kita mengikuti nanti sampai sholat duhur berjamaah dan seterusnya. Kita berzikir bersama. Itu adalah hal-hal yang kita isi untuk memaknai bulan Ramadan menjadi bulan yang kita cintai, supaya kita bisa mendapatkan pahala-pahala di bulan Ramadan ini. Next. Ya, next, terus. Ya, karena kita harus ingat ada 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, gitu ya. Jadi mumpung kita masih muda sebelum menjadi tua. Karena menjadi tua itu adalah apa? Bukan lagi pilihan ya, tetapi sebuah kepastian. Kita sekarang berusia di 16 tahun, tidak mungkin semakin ke depan malah usia kita menyusut gitu kan. Nggak mungkin kan, pasti akan bertambah 16 tahun, 17 tahun, terus sampai nanti tiba-tiba kita merasa di usia 25 tahun, tiba-tiba kita merasa di usia 40 tahun, merasa kita di usia 50 tahun, dan seterusnya, tiba-tiba sudah tua. Banyak orang tua sekarang kemudian yang mungkin merasa, aduh kok saya kok sudah tiba-tiba kok sudah tua ya, kok kayak cepet ya gitu. Atau mungkin ada juga sudah merasa gitu ya, dulu saya masih SD, dulu saya masih anak-anak, masih balita, tapi sekarang sudah SMA, sebentar lagi nanti kelas 11, sebentar lagi kelas 12, sebentar lagi harus menginjakkan ke jenjang yang lebih tinggi, mau bekerja atau mau lanjut kuliah. Itu adalah sebuah perjalanan yang mau tidak mau harus kita lalui bersama. Sadar maupun tidak sadar, kita harus lalui itu bersama, gitu ya. Tidak mungkin kita stagnan ya di usia segini terus, nggak mungkin gitu. Tetapi pasti akan bertambah. Nah, seiring bertambahnya waktu, maka kita harus ingat, kita isi masa-masa muda kita dengan yang bermanfaat sebelum datangnya masa tua kita. Sehat sebelum sakit. Ya, ini nikmat yang kadang, kenikmatan sehat itu munculnya ketika kita sakit. Benar nggak? Ya, kenikmatan sehat itu baru kita rasakan ketika kita sakit kadang. Ya, ketika kita sakit, ya Allah, kok enak ya kalau sehat itu bisa makan macam-macam. Tapi sekarang saya sedang sakit, nggak bisa semuanya, rasanya nggak enak semua makanan gitu. Baru merasa seperti itu ketika kita sedang dicabut nikmat kesehatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nikmat kaya sebelum kefakiran, nikmat waktu luang sebelum sibuk, kemudian nikmat hidup sebelum kematian. Maka saya tanya, siapkah adik-adik untuk mengisi bulan Ramadan dengan cinta? Siap? Siap? Siap mengikuti rangkaian program pesantren Ramadan SMK 3? Siap? Siap ya. Semoga kita bisa mengikuti dengan lancar apa yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru di SMK 3 ini, bisa kita ikuti dengan baik, dan semoga kita bisa menjadi alumni bulan Ramadan dengan predikat juara ya. Kalau di kampus itu ada predikat terbaik ketika lulus, yaitu cum laude ya, dengan ujian lulusnya karena saking baiknya. Maka kalau di adik-adik SMA atau SMP biasanya dengan prestasi terbaik ketika kita menjadi alumni dari bulan Ramadan itu. Barangkali itu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang mau ditanyakan? Cukup, waktunya habis Pak. Oh iya, karena waktunya habis, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya.